Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala khulafaihi ar-rasyidin al-mahdiyyin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa tariqatihim wa sanna bi sunnatihim wa da'wa bi da'watihim ila yaumiddin wa adkhilna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ila ayah walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ila ayah kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Masyaallah muslimin, jamaah salat Id, tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hari ini kita bertakbir. Allahu akbar. Hari ini kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Allahu akbar atas segala bentuk nikmat iman yang belum tentu setiap manusia yang hidup Allah berikan nikmat keimanan. Allahu akbar atas bentuk nikmat manusia yang hidup diberikan rasa aman. Allahu akbar atas bentuk nikmat ukhuwah yang mana tidak setiap kaum muslimin hidup berdampingan diberikan nikmat ukhuwah. Allahu akbar atas nikmat pertemuan saudara kita yang jauh Allah dekatkan, saudara kita yang lama tak bertemu Allah pertemukan. Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah salat Id, tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hari ini kita bertakbir semua. Setelah kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan suatu kesempatan yang tidak setiap manusia diberikan kesempatan mampu menuntaskan siam Ramadan selama 30 hari lamanya, 29 hingga 30 hari di antara kita semua. Hari ini masyaallah muslimin, kita semua berkumpul untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang mana di bulan Ramadan masyaallah muslimin mungkin tidak berlebih apabila kita sampaikan kita tidak berada di dunia nyata di antara kita semua. Maka pada hari ini 1 Syawal kembalilah kita kepada kehidupan nyata kita semua. Mengapa masyaallah muslimin? Karena di bulan-bulan Ramadan tersebut itulah, di hari-hari di bulan Ramadan kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala macam bentuk amal ibadah, amalan soleh. Jangankan amalan yang wajib, bahkan amalan yang sunnah pun kita semua merasa ringan untuk mengerjakannya. Mungkin di antara kita ada yang terkadang merasa berat melaksanakan sholat wajib Isya 4 rakaat secara berjamaah di masjid. Akan tetapi ketika datang Ramadan, idza jaa Ramadan, kama qala sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabul jannah
wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatus syayatin. Ketika masuk bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu. Pintu-pintu rahmat Allah buka lebar-lebar. Segala macam pundi-pundi pintu amalan kebaikan dibuka lebar-lebar, dipermudah bagi kita untuk melakukannya. Dan segala macam bentuk celah-celah kemaksiatan yang mungkin karena jiwa kita telah terbelenggu dengan nafsu-nafsu duniawi sehingga semakin pekat hati kita. Akan tetapi ketika kita memiliki keimanan, meski hanya seserta, dipermudah kita untuk melakukan segala macam bentuk amalan soleh. Maka ma'asyiral muslimin, adalah suatu bentuk kerugian, suatu bentuk kecelakaan. 30 hari, 29 hingga 30 hari kita menjumpai Ramadan. Kenapa kita belum mampu berubah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id, tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu kesempatan, seorang manusia yang paling mulia, yang kita semua tunggu-tunggu pertemuan dengannya, yang kita semua berkumpul di sini berharap pada suatu hari untuk mendapatkan syafaatnya. Beliau adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua merupakan orang yang merindukan terhadap sosok pribadi beliau. Bagaimana seorang manusia hidup lebih dari 1400 tahun yang lalu, akan tetapi hingga hari ini betapa banyak umatnya yang masih setia untuk mengikuti ajarannya, mempercayainya dengan segala macam bentuk, jangankan harta, bahkan jiwanya pun ditumpahkan. Sebagaimana mungkin ma'asyiral muslimin patut untuk senantiasa kita hari ini bertakbir, mungkin hari ini kita bersyukur dalam kondisi aman, akan tetapi jangan sampai kita melupakan jauh di negeri seberang saudara-saudara kita hari ini berjuang mati-matian membela kiblat pertama kaum muslimin, Masjid Al-Aqsa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbarnya. Sebagaimana dalam banyak riwayat hadis disampaikan, mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 3 tangga tingkatan. Dalam satu tingkatan Nabi mengucapkan amin. Tingkatan kedua beliau mengucapkan amin. Tingkatan ketiga beliau mengucapkan amin. Maka para sahabat merasa heran dengan tindakan kejadian yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peristiwa pada hari tersebut. Kemudian salah seorang sahabat memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma kunta tasna'u hadza ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza. Wahai Rasulullah, mengapa, apa gerangan engkau melakukan tindakan demikian? Belum pernah kami mendapati engkau melakukan hal yang semisal. Dalam satu kalimat ini menunjukkan peristiwa tersebut mengandung suatu pembelajaran yang penting. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala macam bentuk kejujuran dan kebijaksanaannya menjawab kepada para sahabat, menjadi suatu nasihat yang patut untuk perenungan bagi kita, atau mungkin bahkan bisa menjadi suatu cambukan bagi kita semua. Dalam Yaumul Id, setelah kita 30 hari berpuasa Ramadan, pada hari ini kita melakukan sholat Id, kemudian kita lanjutkan khutbah bersama. Ma'asyiral muslimin, duduklah sejenak, ikutilah khutbah Id, karena itu termasuk bentuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pulang terlebih dahulu. Sholat Id hanyalah 1 tahun sekali. Sholat Idul Fitri hanyalah 1 tahun sekali. Bentuk keberhasilan kita di bulan Ramadan adalah kita menuntaskan. Kalau kita dengan sholat Id saja sudah merasa lemah, bagaimana kita menjumpai Ramadan yang akan datang? Maka ma'asyiral muslimin, nasihat ini adalah nasihat yang penting, karena yang menyampaikan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nasihat Nabi saja kita tidak mau mendengarkan, nasihat siapa yang mau kita dengarkan? Ketika kita mencintai seseorang, maka ketika orang tersebut mengucapkan suatu kalimat, kita akan menyimaknya dengan seksama. Lalu apabila kita mencintai Nabi, maka patutlah kita semua untuk menyimak apa yang beliau sampaikan. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, Syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yukfar lahu. Celakalah seorang hamba, dia menjalani puasa Ramadan, dia bertemu dengan bulan Ramadan,
falam yukfarlah, akan tetapi dia tidak mendapati suatu ampunan. Sia-sia puasanya. Dia menjalani puasa bukan dengan modal keimanan, tapi hanya modal ima'ah, ikut-ikut serta terhadap tetangga sesamanya. Maka ma'asyiral muslimin, jangan sampai puasa Ramadan kita menjadi puasa yang berlalu sia-sia tanpa suatu bentuk ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, Syaqiya abdun adraka waladaihi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah seorang hamba apabila dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu di antara kedua orang tuanya masih hidup, kemudian dia tidak mendapatkan pintu surga dari kedua orang tuanya. Celakalah seorang hamba apabila orang tuanya telah berada dalam kondisi tua renta, dia lebih mementingkan urusan duniawi, dia lebih mementingkan urusan persahabatan daripada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, maka pada Yaumul Aid inilah momentum suatu tradisi yang telah dilahirkan turun-temurun oleh para leluhur pendakwah di negeri kita. Bagaimana mewanti-wanti generasi kaum muslimin penerus bangsa Indonesia, bagaimana ketika Ramadan, selesai Ramadan di bulan Syawal, mereka melakukan tindakan suatu kegiatan silaturahmi, saling bermaaf-maafan, yang jauh menjadi dekat, yang merantau bertemu dengan orang tuanya. Bukan uang yang diharap, bukan harta yang diharap, bukan hasil keringat yang diharap, akan tetapi suatu pertemuan di mana kita mampu melihat kembali senyum kedua orang tua kita. Maka ma'asyiral muslimin, siapapun yang hadir pada kesempatan kali ini, apabila orang tuanya masih hidup, ketika pulang segera temui orang tuanya. Jangan temui tetangga terlebih dahulu, jangan temui siapapun terlebih dahulu, tapi segeralah menuju kepada orang tua kita. Tataplah kedua matanya, bagaimana tangannya menjadi semakin keriput, bagaimana kulitnya menghitam karena memperjuangkan diri kita, bagaimana rambutnya semakin memutih karena memikirkan bagaimana masa depan kita semua. Kita semua tidak ada artinya bagi kedua orang tua kita. Kita semua tidak ada artinya tanpa kedua orang tua kita. Maka ma'asyiral muslimin, manfaatkanlah segala momentum Idul Fitri bersama kedua orang tua kita. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, Syawal tidak akan lagi sama, Syawal tidak akan lagi indah tatkala salah satu atau kedua orang tua kita telah tiada. Maka ma'asyiral muslimin, segera minta maaf kepada kedua orang tua kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Bagaimana ketika orang tua kita semakin tua renta, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Pastikan setiap waktu bagaimana kita mendoakan kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua kita ketika masih hidup dengan menumbuhkan senyum bagi mereka berdua. Berbakti kepada orang tua kita ketika masih hidup dengan membahagiakan keduanya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, lalu bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita tatkala telah tiada. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam suatu hadis, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tuwfiyat ummi, wahai Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia. Afa atasaddaq 'alaiha? Apakah aku mampu bersedekah atasnya? Apakah sedekah itu amalan yang paling baik yang aku tunjukkan kepada kedua orang tua saya yang telah meninggal dunia, kepada ibu saya yang telah meninggal dunia, kepada bapak saya yang telah meninggal dunia? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala na'am. Iya. Maka ma'asyiral muslimin, marilah kita sisipkan dalam setiap rupiah, dalam setiap harta yang kita sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan dalam niat hati kita, ya Allah, saya berniat sedekah ini atas nama saya dan juga kedua orang tua saya.